Ya, kita hari ini kedatangan motor apa namanya, Xeon GT 125 ya, Xeon GT 125 yang tipe ini apa namanya, ini ya, pakai radiator guys ya, Xeon 125. Nah ini keluhan dari orangnya ya, saya habis dikerjain ini dari orangnya nih. Itu starternya nggak bisa, kadang-kadang kena, kadang-kadang nggak kena guys ya. Saya coba ya, kunci kontak on ya, tunggu, nggak bisa hidup, nggak bisa hidup, nggak bisa hidup sama sekali guys. Dia ada selanya yang kadang-kadang kena, kadang-kadang nggak kena ya. Nah saya ulang kembali ya. Nah ya nggak bisa ya. Nah nanti kita cek dulu ya bagian holdernya guys ya, holdernya apakah dia berkarat atau gimana ya. Nah setelah itu kita ganti ininya guys, keluhan dari pelanggannya, rem belakangnya ya, rem belakangnya sudah habis, rem belakangnya ya kosong, sudah ke belakang betul ya. Terus apa namanya, engkolnya nih ya, engkolnya nggak ada juga. Nah jadi nanti kita cek dulu, soalnya ini mulai dratnya sudah kalah guys ya. Jadi nanti kita ganti ya, kita ganti, tapi nanti saya cek dulu kembali, saya cek kembali ada stok spare partnya atau gimana. Oke kayak gitu ya. Nah sama di box CVT nya ini dia bunyinya kayak bunyi suara tikus, cit 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 begitu ya, kalau di saat start pagi ya, start awal ya, kayak gitu ya. Tapi kalau di saat dia panas, mesinnya sudah panas, dia hilang kayak gitu ya. Nah, terus ini lagi guys, ini ya kita ganti lampu kaca belakangnya ya. Nah, pecah kan kayak gitu, jadi nanti kita ganti sesuai permintaan dari orangnya ya. Oke kayak gitu. Oke langsung kita buka CVT nya guys ya, langsung kita buka CVT nya yang bermasalah. Kita servis CVT nya yang bunyi cicit-cicit guys ya, gitu ya. Dibuka ya, box CVT nya dibuka memakai kunci 8 guys ya, P8 gitu. Kalau dari pelanggannya ini bunyinya cicit cicit gitu ya guys ya, kalau di saat pagi ya di box CVT nya. Jadi kita servis dulu guys ya, kita cek dulu ya. Jujur.
kotanya ya, lihat ya, luar biasa hitamnya. Oh, ternyata ada bekas gesekan nih, bekas gesekan fanbel guys ya, bisa dilihat ya. Ada kain juga guys. Waduh, ini dia. Ini bekas, bukan kain ya, bekas fanbel putus ini guys. Ya, oke. Bisa diperhatikan ya. Oke, kita simak dulu kejadiannya bagaimana. Oke ya, kita bongkar dulu guys ya. Kita bongkar dulu nih ya, kotak. Oh, tunggu dulu. Wow, keren nih. Ada potongan kue nih guys. Ini bekas sana ya, packing ya, packing bak mesin ya, packing bak mesin terpotong guys ya, jadi kena di fanbelnya ya. Nah ini guys, ini nggak boleh begini ya. Nah ya, coba lihat ya, hancur ya. Nah ini nggak bisa dipakai nih guys, potongnya. Nah ini nanti kita ganti yang baru guys ya, nggak bisa dipakai, hancur. Jadi nanti masuk ke sini selip, tergerus semua dengan begini ya, kena fanbelnya nggak keruker ya, nanti terpotong jadi banyak dia. Sebaiknya dibuang aja, dikeluarkan, diganti yang baru ya. Patah-patahannya guys ya, sudah nggak layak pakai ya. Kalau ini disuruh ngakali saya nggak bisa guys. Itu packing ya, packingnya bak mesin ya. Oke, kotor guys ya, bisa dilihat ya, bisa disimak ya. Nanti ini kita sulap menjadi putih mengkilat. Oke, kayak gitu ya. Kalau di bengkel saya itu saya terapkan kebersihan nomor 1 ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke ya, oke siap ya, langsung kita bongkar aja. Nanti ini kita amplas ya, kita ratakan ya. Ada sebagian yang sudah termakan, jadi nanti kita amplas ya, kita rapikan. Lengket guys. Hancur guys ya, nggak bisa ya. Ya sampai terlepas ya. Ya coba lihat ya, nggak bisa ya, ini artinya rusak guys ya. Nanti kita ganti slide paste nya ya, kayak gitu. Kita kasih tahu sama orangnya. Oke, kita simpan dulu di sini. Lengket guys ya, keras ya, macet sampai terlepas. Nah ini yang paling menarik lagi ya, sudah termakan ya, nggak bagus ya. Ya bersegi. Ini nggak bisa diakalin guys, karena dia termakan ya. Sebelum dia hancur kena besinya, bagus kita ganti guys ya. Kita sampaikan ke orangnya dulu ya. Diganti bagus, nggak diganti nggak apa-apa, tapi nanti larinya kurang maksimal ya. Saran saya cuman gitu aja. Ya semuanya ya. Sudah nggak bulat lagi, sudah bersegi ya. Oke. Oke ya, bisa dilihat ya, bersegi ya, kayak gitu. Ini lebih parah lagi, kotak jadinya, nggak bulat lagi. Mungkin teman-teman sudah paham di sini ya, kalau namanya roller nggak bagus itu harus diganti sudah ya. Ya kotak ya, nggak bisa. Oke, nah ininya nih macet juga, keras. Oke, saya cabut. Akibat karat ini grease-nya kurang. Nah kayak gitu ya, nanti ini kita amplas, kita ratakan kembali
supaya dia bisa mencapai top speed ya, kayak gitu ya. Nah nanti yang hitam-hitam begini kita bersihkan semua. Selalu diingat ya, di bengkel saya ini kebersihan adalah nomor satu. Oke, kayak gitu ya. Ini kita campur dulu, keras guys ya, lengket ya. Nah itu kita catuk-catuk dulu, lengket guys, karena dia kekeringan kena karat. Ini nggak boleh begini ya, seharusnya dia bisa lepas. Wah. Oke, jadi nanti teman-teman kalau ada kejadian kayak gini, nanti ini diamplas, dibersihkan. Sudah dia bagus, nggak ada karatnya, baru dilumasi pakai grease-nya khusus CVT guys ya. Nah, lihat ya, kebanyakan ngasih grease, seharusnya nggak boleh begini. Oke, paham sudah ya? Oke, kalau untuk fanbelnya masih bagus ya, nggak ada keretakan. Jadi kita belikan rollernya guys, kita belikan rollernya. Fanbelnya masih bagus ya, nggak ada pecah-pecah, nggak ada retak-retak ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau nggak retak begini berarti bagus. Jangan diganti guys, sayang kan gitu. Oke, kita buka lagi bagian belakangnya ya. Pakai baut 14 guys ya, kunci 14 ya, kunci 14 ring. Oke, nanti kita bersihkan gemuknya yang berlebihan ya. Jangan gemuknya itu kebanyakan guys ya, nggak boleh ya, kayak gitu ya. Oke, berdebu guys ya, bisa dilihat ini yang mengakibatkan slip pada kopling ya, bisa dilihat. Oke, tuh lihat kotorannya jatuh semua ya, debunya ya, hasil bekas gesekan. Oke ya, paham ya. Oke, wah ini ya, lihat ya, ini harus bersih, nggak boleh gemuk beroli begini ya, beroli bergemuk nggak boleh ya, nanti dia bisa selip guys ya. Nah nanti di sini-sininya juga ya, untuk di bagian fanbelnya harus bersih, nggak boleh ada licin-licin gemuk, dia harus kering bersih pokoknya patokannya. Oh, kampas gandanya masih bagus ya, nanti kita bersihkan. Oke, kita bersihkan semua ya. Oke, ininya masih bagus guys ya, bagus, masih bagus. Nah ini lagi guys ya, untuk cara ngeceknya, kalau untuk bearingnya, bearing di bagian gearbox gardan kalau dia rusak, kita ngeceknya begini ya, dibuka CVT-nya dulu, dipegang, tek satu, digoyang. Kalau dia goyang oklek bagian sini, berarti kita harus buka baut semuanya ini, dibuka semua, dikeluarkan, baru diganti bearingnya yang di gearboxnya ya, gearbox belakangnya kayak gitu ya. Nah kalau nggak diganti bearing di gearbox belakang, nanti ininya goyang, nanti bisa kena di yang lainnya ya, bisa kena di bagian sininya ya, bearing-bearingnya nanti bisa kalah. Nah itu harus diganti bearingnya kalau goyang. Kalau ini kan enggak nih, nah tuh lihat kuat ya, udah ada pergerakan ya, berarti artinya kuat ya. Oke ya, semoga teman-teman bisa memahami di situ. Oke, ini yang hitam begini ya, hitam kotor begini harus dibersihkan semua, jangan sampai terjadi. Oh ini ada pecahan guys. Oke, ada kawat. Wah, bekas potongan besi ya, bekas potongan besi ya. Oke, bisa dilihat. Nah ini enggak tahu ya dari bengkel mana ya,
Kalau saya nggak ada yang aneh-aneh begini guys ya. Kalau saya tuh kerjanya teliti, nggak ada yang istilah aneh-aneh gitu ya. Pasti bunyinya akan aneh-aneh juga. Ngerjakan aneh-aneh, bunyinya pasti aneh-aneh ya. Ini potongan besi guys ya, bukan kerupuk ini ya. Bisa dilihat. Ini kalau kena di putaran CVT-nya kan bisa bunyi begitu guys ya, tajam ya. Nggak tahu ini potongan besi apa ya, saya kurang tahu juga. Kayak gitu. Saya buang langsung aja karena nggak berguna. Oke, cukup ya. Kita bersihkan dulu. Nanti kalau sudah bersih mengkilat, ini kita bersihkan mengkilat semuanya. Kita pasang, kita racik. Woi, kita gas sampai dia bisa top speed ya, kayak gitu ya. Oke. Kita oprek dulu bagian upgrade CVT-nya di sini dulu karena di sini tepatnya power tenaga, oke? Kalau ini sudah bagus baru kita ngerjain yang lainnya, oke? Sekian dulu infonya, terima kasih. Halo, assalamualaikum guys ya. Kembali lagi bersama bengkelnya Mas Agus ya. Bengkelnya Mas Agus Speed dengan cara ketik BM huruf besar spasi Agus Speed ya. Nah, kayak gitu. Ini kelanjutannya yang motor Xeon GT 125 injeksi guys ya. Nah, kayak gitu. Pertama-tama kita fokus pada CVT-nya dulu guys, karena dia bunyi cip gitu kayak tikus ya, kayak gitu ya. Akibat saya sudah lihat itu ada bekas gesekan di bak CVT-nya ya. Jadi fanbelnya itu kena di bak CVT-nya ya. Yang saya videokan ya, yang sudah saya contohkan itu ada bekas gesekan ya sebelum saya bersihkannya di bak CVT-nya ya, kayak gitu. Nah, itu semuanya spare part-nya sudah saya bersihkan. Pertama-tama ya kita fokus pada pulinya dulu guys ya, slidingnya ya, kayak gitu. Pertama-tama yang banyak karatnya, bekas karat-karat itu wajib diamplas dibersihkan, harus mengkilat seperti ini. Oke, paham ya? Karatnya wajib diamplas dibersihkan, jangan dibiarkan. Oke, dari tampak sini, dari piringan ini tadi ada banyak, jadi saya langsung amplas. Kemudian baliknya lagi, ini yang di sudut-sudut begini, ini banyak karat-karatnya. Setiap lingkaran ini menumpuk karat, jadi saya sudah amplas bersih putih ya, mengkilat kayak gini ya. Nah, setelah itu dalamannya kembali. Dalamannya itu tadi banyak karatnya ya, jadi ini kita amplas, kita bersihkan kembali. Jangan sampai meninggalkan karat guys ya. Oke. Kalau di bengkel saya itu kebersihan adalah nomor 1 ya, kayak gitu. Kalau saya kerjanya nggak mau cepat-cepat. Kalau saya itu biar lambat tapi tarikannya jos. Nah, beda dengan bengkel-bengkel yang lain ya, kerjanya cepat-cepat, hasilnya juga pasti kurang maksimal ya, karena kebersihannya tuh kurang dibersihkan betul ya. Kalau saya kan tak bersihkan semua tuh, kasih putih, tak kasih bersih semua supaya hasilnya maksimal guys ya, kayak gitu ya. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih grease. Tadi ini saya lihat grease-nya ini grease-nya palsu ya, ingat ya, grease-nya palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena dari bengkel lain menggunakan gemuknya bearing, itu tidak bisa ya. Untuk grease atau gemuk itu asli punyanya khusus CVT, bukan grease-nya bearing roda atau grease-nya untuk motor truk ya, untuk motor truk, mobil truk dan mobil-mobil yang lain. Pokoknya untuk grease-nya untuk rantai, untuk bearing itu nggak bisa digunakan untuk di CVT ya. Tadi saya temukan itu grease-nya, saya teliti kembali, itu grease-nya bukan grease CVT yang dipakai dari bengkel lain ya. Kalau saya tidak seperti itu, saya menggunakan grease CVT kayak gitu ya. Oke, akibatnya tadi karatnya banyak, berkarat menumpuk karena dia bukan grease-nya dipaksa dihantam menggunakan grease yang bukan CVT. Oke, kalau saya itu kerjanya teliti guys. Oke. Yang kedua, ini lagi ya, yang karat-karatnya yang melengket kita amplas, kita bersihkan sampai putih ya, sampai putih. Terus ini tadi di sini juga banyak karatnya, wajib dibersihkan sampai putih, diamplas. Oke, jangan meninggalkan karat. Oke, nanti dalamnya, bagian dalamnya ini guys ya, yang bolong ini itu dikasih grease kembali ya, di bearing-bearingnya ya, bearing bambunya itu ya, dikasih grease kembali. Oke, jangan lupa, jangan meninggalkan karat, wajib diamplas dibersihkan ya. Oke, ampas ganda wajib diamplas, jangan ditekan ya. Ngampasnya hanya ngambang tuh begini guys, pelan agak gantung, jangan ditekan gitu ya, jangan ya, nanti kampas gandanya habis. Itu menghilangkan untuk debu-debunya apa ya, bekas-bekas besi atau oli atau gemuk-gemuknya ya. Jadi ngampasnya itu ngambang saja kayak gitu ya, jangan ditekan ya. Oke ya, mungkin nanti siapa tahu ada pemula yang mencontoh nggak tahu dia ampas digosok sampai habis ya. Oke, saya nggak menyarankan kayak gitu ya, ngampasnya ngambang ya, ngambang di atas angin. Oke, kayak gitu ya, itu kampas gandanya masih bagus. Oke. Nah, untuk rumah rollernya ya sudah saya amplas, dibersihkan semua guys ya. Dalam-dalam ini wajib diamplas dengan teliti, dibersihkan kotorannya. Setiap jalur rumah rollernya ini diamplas ya, diamplas dengan menggunakan amplas halus guys ya. Setelah itu ininya juga sudah saya amplas, saya ratakan kembali ya, yang dia agak bergelombang saya amplas, saya ratakan. Itu untuk artinya mengejar top speed ya, ingat ya, mengejar top speed. Kalau motor kalian larinya tuh 60, 70, nah itu cara ngeceknya begini guys, di sini tuh bergelombang kalian punya, itu nggak bisa. Salah satu jalannya beli baru atau diratakan, diamplas.
sampai di permukaannya rata dengan kemiringan, sudut kemiringan ya. Jadi jangan heran, banyak tuh yang bertanya sama saya, kenapa Mas Agus kok motor saya tuh nggak bisa top speed, kan cc-nya besar tuh, 125, 110 cc, kayak gitu ya. Kenapa larinya kok cuma 60, 70, baru naik gunung tuh pelan macam siput? Ya iya dong, kalian nggak perhatikan apa yang sudah saya bilang, saya terapkan, kayak gitu ya. Pengaruhnya di sini, di sudut kemiringan. Ini tutup kita otomatis guys ya, kayak gitu ya. Ini wajib rata di amplas ya. Jika sudah berlubangnya tuh dalam ya, miringnya tuh sudah nggak rata, bagus kalian berikan baru aja rumah rollernya, kayak gitu ya. Kalau yang berkeinginan pengen top speed ya, kayak gitu ya, saya artikan top speed ya, untuk kecepatan tinggi di atas, habis dari 20, 30, 40 sampai 100 tuh kalian bisa dapat guys ya, kayak gitu ya. Cara saya diingat kembali untuk mengejar top speed. Kalau yang nggak mau laju-laju, mau pelan-pelan, ibu-ibu kan biasanya pelan-pelan dari 60, 70, nggak ngejar 100 cc itu nggak apa-apa, pakai aja yang ini diampas diratakan kembali aja, kayak gitu. Biasanya anak muda tuh yang gasnya tuh beringas, bagaimana suka kebut-kebutan, nah itu ya, ini diratakan kembali harus sejajar dengan sudut kemiringan, oke? Kemudian berikutnya lagi ya, pasangannya ya untuk bagian kipasnya ya, kayak gitu. Ini juga wajib diamplas kembali, jangan tidak seimbang, yang tadi yang satu rata, yang ini kalian amplas ya percuma, nggak bisa. Jadi harus rata kembali ya, harus biasanya bagian sininya nih bergelombang, karena gesekan kena fundelnya ya, kayak gitu ya. Dia bisa menyebabkan rata atau makan sebelah separuh, kayak gitu ya. Jadi wajib tegak, kok tegak kemiringannya wajib rata ya, langsung jatuh set ke bawah ya, jangan sampai bergelombang di bagian tengah-tengahnya, itu top speed kalian nggak sampai nanti, oke? Nah kalau untuk ini ya, untuk tutup rumah rollernya, slide paste-nya ini saya coba akali aja ya, untuk mengurangi biaya, kayak gitu ya. Nanti slide paste ini saya kasih ini guys ya, selotip ya, selotip sampai 7 lilitan atau 10 lilitan ya, agak tebal sedikit ya, supaya nanti dia bisa nyengkram guys ya, nyengkram kencang, nggak boleh lepas begini ya. Nah ini kan mudah nih, tuh lihat ya, mudah sekali ya lepasnya ya, nah mudah sekali, nggak bisa lengket, dia masuk langsung nggak boleh lepas, oke? Itu akan saya coba akali untuk mengurangi biaya ya. Saya menolong guys ya, jadi ceritanya kita nggak boleh main ganti-ganti guys. Kita sampaikan dulu sama pelanggannya seperti yang sudah saya bilang ya, kayak gitu ya. Jangan main ganti-ganti spare part ya. Bengkel saya ini beda dengan bengkel yang lain. Kalau saya bilang suruh ganti, Pak, Bu, ini rusak, tapi jawabannya apa? Kalau bisa diakali Mas, diakali aja dulu. Kalau memang rusak, ya mau gimana lagi ya, kayak gitu ya. Kalau rusak itu memang sebaiknya wajib diganti guys, kayak gitu ya. Jadi kalau ini masih bisa saya akali, memang ini sudah rusak, saya bisa akali aja ya kalau yang ini ya, untuk menolong orangnya. Ini kalau untuk Yamaha harganya agak mahal juga memang guys ya, kalau Honda dia murah, kayak gitu ya. Oke, ada 3 biji ya, paham ya? Saya coba akali untuk mengurangi biaya guys ya. Setelah itu mangkok kopling, itu tadi di bagian dalamnya sini guys ya. Di bagian dalamnya yang saya tunjuk, ini di lingkaran yang paling dalam ini menampung debu ya, itu yang menyebabkan gerdek pada motor ya. Gerdek itu artinya begini guys, kalau kalian secara waktu mungkin nanti baru naik top speednya, nah gitu ya, itu akibatnya debu yang terlalu menumpuk ya. Jadi wajib diservis, wajib dibersihkan setiap 3 bulan sekali. Kalau saran saya ya, 3 bulan sekali wajib dibersihkan debunya, kayak gitu ya, supaya nggak gerdek ya, kayak gitu ya. Banyak tuh yang tanya sama saya, Mas kenapa gerdek Mas di start awal? Nah itu akibatnya nggak pernah servis motor kalian guys, berdebu, beroli, banyak gemuknya, dibiarkan saja, kayak gitu ya. Tapi ini juga gemuknya terlempar ke sana kemari, karena motor ini dikasih sama bengkel lain, gemuknya bukan gemuk asli CVT, tapi gemuknya bearing yang dikasih. Jadi kebanyakan ngasih busat basret ya, sampai di baknya tuh, bak CVT-nya tuh penuh gemuk, terlempar ke sana kemari, nggak karuan. Itu ngasihnya tuh nggak begitu guys, makanya itu sedikit dilunasi, nggak tebal begitu. Nah itu kan menggunakan asli grease CVT, bukan grease bearing, oke? Tolong dipahami di situ ya, jangan menggunakan grease yang bukan untuk CVT ya, karena sifatnya tuh beda. Grease itu sifatnya seperti kayak manusia. Kalau grease CVT itu begini guys, dia itu kalau mesin panas ya, ingat ya, mesin panas dalam keadaan hidup itu dia nanti nggak meleleh, nggak mencair, dia tetap bagus di putaran ya, di putaran CVT-nya ya, dia nggak meleleh, nggak mencair, jadi tetap fokus, lancar seperti oli gitu ya, saya artikan seperti itu ya. Itu grease CVT guys ya. Tapi kalau grease bearing, grease has, grease roda, atau grease untuk mobil truk, mobil Avanza Xenia, pokoknya sembarang grease lah, itu nanti begitu kalian lumasi, begitu motor itu panas, kecepatan tinggi, dia meleleh, akibatnya terlempar ke bak CVT-nya, terlempar, akibatnya kena di panelnya, kena di mangkok koplingnya, kena di kampas gandanya, selip. Kalian pasti akan mengeluh, kenapa ya begini motor saya lemot, lemah, segala macamnya. Itu akibat kelalaian guys, oke? Kelalaian mengasih grease, masalah sepele tapi akan berakibat fatal pada motor kalian. Nggak terlalu fatal betul, artinya dia itu lemot, selip, ngejut sendiri ya, permasalahannya kayak gitu ya, nggak terlalu fatal betul, tapi ya nggak enak dipakai motornya, ya sepele aja masalahnya. Apa namanya, polarnya yang kemarin guys ya, polarnya kemarin yang rusak itu saya berikan yang baru ya. Tunggu ya, saya lihatkan yang rusak mana tadi ya, saya cari dulu, tunggu guys ya. Oke, sorry lama menunggu, saya masih ngambil alatnya yang rusak ya. Tolong diperhatikan kembali, jebol ya, lihat, bisa dilihat keluar jebol, 1, 2 ya, muncul ya gelembung ya, jebol ya, ini sudah bolong guys, oke, tampak dari dalam, mungkin bisa dilihat, saya lihatkan dari cahaya,
ya, termakan ya. Termakan, lihat berlubang. Satu saya putar kembali. Saya putar berlubang ya, tembus ya, itu bolong ya, kelihatan ya. Ini ya, diperhatikan ya. Bolong ya. Nah, ini guys. Kenapa Mas Agus kok bisa bolong? Gitu ya, siapa tahu ada yang menanya begitu ya. Ini pernah saya posting guys ya di motor Miosil yang lainnya ya. Kayak gitu itu jebol, hancur. Ini aja dipakaikan grease anu nih guys untuk mobil truk, bukan grease CVT. Coklat gitu. Coklat itu lengket di sininya ya, di spare partnya ini ya. Seharusnya nggak begitu. Kalau grease CVT yang bagus, apa namanya, memang asli grease CVT, dia digosok begini aja langsung hilang. Itu kalau grease CVT. Tapi kalau grease yang lain biasanya lengket di spare partnya. Ini guys, coklat ya. Saya gesek. 1, 2, 3. Nah, tuh lihat. Ya, di jari saya. Nah, kayak gitu ya. Ini bukan grease CVT guys yang dipakai dari bengkel, nggak tahu ya pernah dibuka di mana. Dihajar aja, dia nggak punya grease CVT, dihajar pakai grease yang lain. Sudah saya duga. Ya, kayak gitu ya. Seret akibatnya ya. Nggak bisa, putarannya nggak bisa normal ya. Akibatnya nanti pinnya bisa keluar ya. Pin itu artinya ini guys, tunggu saya ambil barangnya. Ini yang kecil-kecil ini putih. Ini sudah pernah saya posting di motor yang lain ya. Ini sampai keluar, sampai jebol ya. Tembus ke sini, jebol, keluar dia. Sampai habis terkikis. Sampai besi putih ini hilang. Sampai saking parah sekali ya. Kayak gitu ya. Jebol. Nah, gunakan, saya bilang kan, gunakan grease CVT yang asli ya, kayak gitu ya. Jangan main-main guys ya, permasalahan sepele, jangan main-main ya. Nah, jebol lumayan, saya sudah ganti ya. Tunggu ya, saya ambilkan yang baru, asli produk Yamaha. Karena ini nggak bisa diakali, jebol, pinnya keluar, nanti dia kena persivity-nya. Persivity ini lompat kena apa namanya, kena di kampas ganda kah, kena di spare part yang lain kah, nanti nyangkut macet jedok. Nah, selesai motor kalian guys. Oke, kalau nggak percaya boleh dibuktikan. Kalau nanti yang motor rusak kan kalian punya sendiri, kayak gitu ya. Saya menyarankan yang baik semuanya nih guys ya, tolong dipahami. Oke, kayak gitu ya. Ini barangnya sudah saya berikan, disimak guys. Selalu gunakan produk asli Yamaha, jangan yang abal-abal ya. Itu pesan saya nggak pernah menggunakan produk yang abal-abal. Walaupun mahal, yang penting asli. Itu kalau prinsip saya ya. Itu prinsip bengkel saya, gunakan spare part yang asli. Entah itu Honda, Suzuki, Kawasaki, yang penting asli. Untuk menjaga ketahanannya sampai bertahun-tahun, kalian nggak akan ganti. Ya, kayak gitu ya. Kalau yang biasa KW, ya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak sampai 4 bulan, kadang 2 bulan, 3 bulan sudah hancur jebol. Beli lagi kalian kayak gini, kayak gitu. Bagus belikan yang asli, kuat ya guys. Ya, lihat. Bisa disimak, tidak ada bolong sama sekali. Dindingnya tidak ada bolong sama sekali ya. Kecuali yang ini memang bolong guys, oke. Saya bercanda ya. Nah ini ya, kelilingnya kan. Nah, beda dengan yang ini tadi guys, jebol. Ya, bisa diperhatikan. Bolong. Saya kasih dekat. Bolong guys ya, lihat ya, robek ya. Robek, pinnya keluar guys, pinnya lompat. Pin yang kecil tadi tuh ya. Ada 3 biji pinnya guys ya, kecil. Oke, hati-hati. Ini barang kecil begini bisa lompat kemana-mana guys. Kalau itu jebol, lambat ganti ya. Jadi kecil ya barangnya ya. Nah ini ya, saya dekatkan lah, kecil. Ada 3 biji pinnya ya. Kayak gitu, saya sudah berikan, aman. Nah ini lagi panel setnya, gunakan asli Yamaha punya. Yang seperti saya bilang tadi ya, gunakan asli suku cadangnya, kayak gitu. Dalam satu paket untuk Yamaha, dia terdiri dari 3 barang, grease CVT, roller, sama funbel ya, kayak gitu ya. Kalau kalian belinya eceran, misalnya contoh, beli rollernya sendiri, beli grease-nya sendiri, beli funbelnya sendiri, itu akan mahal guys. Kalau kita beli satu paket gini, kit orang bilangnya, funbel kit, ingat ada ujungnya kit. Kalau kalian bilang funbel, dijual di funbelnya tok. Kalau kalian bilang roller, dijual rollernya tok ya, kayak gitu ya. Bilang aja beli funbel kit, entah itu Honda, entah itu Yamaha, Suzuki, pokoknya ngomong aja kalau ke toko, funbel kit, beli funbel kit, kalian akan dapat sepaket ini guys ya, kayak gitu ya. Ini yang saya bilang tadi, grease CVT, khusus CVT ya, bukan grease-nya bearing roda ya, atau untuk kegunaan grease yang lain ya, kayak gitu. Funbelnya saya keluarkan, oke, asli. Jangan yang biasa guys, nanti dia putus. Bagus yang asli, jadi dia tahan sampai 2 tahun, 3 tahun kuat, masih kuat dia, karena asli, oke. Ini juga rollernya 6 ya, asli Yamaha punya, oke. Ini grease CVT-nya guys ya, saya cabut dulu, oke. Grease CVT secondary, khusus CVT ya, di bawah mohon dibaca kembali. CVT CVT grease ya, gitu ya, saya mengeja aja guys ya. CVT grease kayak gitu ya, oke, langsung kita pasang guys ya. Setiap komponen, terutama yang ini, nanti kita lumasi CVT bagian dalamnya sini, dilumasi ya, jangan banyak-banyak ya, oke. Yang terutama, ini kembali businya, dilumasi di bagian sini, jangan banyak-banyak. Setelah itu dalamannya kembali, jangan ketinggalan, diisi kembali ya, jangan banyak-banyak ya, oke. Setelah itu ininya guys, bagian dalamnya diisi grease CVT ya, jangan lupa. Tidak ada yang dilumasi selain dalamnya aja, ininya jangan, rollernya jangan, oke. Nanti dia bisa selip guys. Nah itu, ini nggak perlu dikasih grease, yang perlu dikasih grease itu yang dalamnya aja ya, karena dia tempatnya berputar ya. Tolong dipahami, untuk yang berputar itu dilumasi dalamnya aja. Ini memang berputar semua, tapi yang saya sarankan yang di dalam, bukannya di luarnya, oke. Nanti untuk bagian kuning ini ya, nanti di bagian dalamnya di grease-nya dilumasi kembali. Bagian bearing di dalamnya wajib dilumasi, yang luarnya jangan ya. Ini wajib kering, wajib bersih ya, dinding-dindingnya wajib ya, kayak gitu ya.
Kalau ini nanti dia wajar kena grease ya, karena dia nanti masuk pada kolarnya, dia masuk dia berputar ya, supaya licin ya, pergerakannya tuh lancar maksud saya ya, kayak gitu ya. Nanti wajar kalau ini dia kena grease, nggak apa-apa, aman, memang dia bagus. Kalau yang bagian ininya, bagian tempat dindingnya ini sama bagian dalam yang saya maksud ya, yang bolong itu ya. Oke, penjelasannya itu sudah cukup lengkap ya, saya anggap sudah cukup lengkap. Satu lagi yang paling penting guys, ya, satu lagi yang paling penting sekali. Kadang-kadang banyak menyepelekan ya, banyak menyepelekan. Ini guys, gas ini namanya gasket atau packing ya. Biasanya rata-rata orang nyebutnya packing atau gasket ya. Ini untuk di bak CVT-nya, di bak CVT yang besar guys ya. Di bak CVT yang ini ya. Nah ini ya, di bak CVT yang ini itu tadi. Oke, saya taruh dulu. Nah itu, kalau kalian nggak ganti, ya ini masalah sepele aja guys ya. Hanya kertas doang, kertas hitam gini doang ya. Tapi kegunaannya guys mantap ya. Begini saya artikan dulu supaya mudah dipahami ya bagi pemula ya. Pemula atau bengkel lain yang mungkin kurang paham guys ya, kayak gitu ya. Kenapa dianjurkan menggunakan gasket atau packing gitu? Begini penjelasannya yang paling mudah ya. Kalau kalian nyuci motor terus kena lumpur, debu, medannya ekstrim, lumpur kena di bak CVT-nya, nanti lumpur yang bercampur air tadi itu akan masuk di sela-sela bak CVT ya. Diingat ya, air yang bercampur lumpur, debu, kerikil akan masuk di bak CVT. Kena lah dia funnel-nya ya, kena lah dia funnel-nya, kena lah dia di mangkok koplingnya, pokoknya semua komponen yang ada dalam CVT akan kena ya, kayak gitu ya. Akibatnya kenapa dia bisa terjadi begitu? Karena kalian nggak pasang ini guys, ini kertas doang tapi bermanfaat guys. Oke, tolong dipahami. Saya sering menemukan bengkel-bengkel nggak pernah pasang ini, begitu bak mesin sama bak CVT langsung digandeng, selesai tanpa memakai ini. Akibatnya rusak, contohnya seperti ini tadi ya. Dia nggak memakai, nggak pakai ini, potongan-potongan gasket ini tadi dibiarkan aja di dalam, nggak dibersihkan, nggak dikerik, tergerus lah dia kena funnelnya, apa namanya, bagian CVT ini ya, tergerus semua tadi, hancur. Yang saya kasih lihat kemarin yang potongan-potongan kertasnya itu ya, nah itu dia masuk air, debu, lumpur, kerikil masuk ke dalam, tergerus, kena spek-speknya CVT, kena gemuknya, pokoknya nggak karu-karuan di dalam tuh guys ya, kayak gitu ya. Apalagi grease-nya itu yang kemarin dipakai bukannya grease CVT yang asli ya, yang saya kasih lihat ini ya. Sudah grease-nya salah dikasih, grease-nya tuh dihantam punyanya grease bearing, terus nggak dipasang ini, jadi satu, hitamnya luar biasa, kerikilnya luar biasa, busret-basretnya bekas grease-nya kebanyakan tadi luar biasa, bercampur dengan pasir, bercampur dengan air, bercampur dengan gemuknya nggak karu-karuan tadi. Akibatnya lelet motor guys, itu sudah pasti. Makanya keluhannya orang tuh, kenapa bunyinya motor begini-begini ya, sekian gitu, banyak bla 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 ya, panjang lebar saya nggak bisa jelaskan. Ya itu tadi, akibat kebersihan tidak dijaga. Kalau di bengkel saya itu guys, kebersihan adalah nomor satu. Karena apa? Karena kebersihan sebagian dari iman. Oke? Kalau kita orang muslim kan biasanya kan begitu tuh ya, kebersihan sebagian dari iman, kayak gitu. Jadi di bengkel saya terapkan juga kebersihan ya, kebersihan, ketelitian, ketelatenan ya, kayak gitu ya. Itu butuh proses yang lama guys ya, kayak gitu ya. Kalau saya ngerjakan motor nggak mau cepat-cepat, karena nanti hasilnya pasti nggak, apa namanya, tidak maksimal. Itu yang saya maksudnya. Saya ngerjakannya pelan-pelan, tapi saya teliti, hasilnya mantap guys, saya jamin ya. Saya jamin yang servis di tempat saya nggak akan kembali lagi, karena apa ya, saya baiki dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nggak mau buru-buru saya guys ya, saya nggak mau buru-buru ngerjakan motor itu, nggak mau buru-buru, pelan-pelan, hasilnya maksimal ya. Nggak cepet-cepet gitu aja, nggak bisa laju motornya. Saya ngasih apa, contoh kayak gitu aja ya. Kerjanya pelan-pelan, dibersihkan, dilumasi, dikerik, apa yang nggak baik kita bagusi kembali. Cintailah motor orang seperti kita mencintai motor sendiri, kayak gitu ya. Saya kasih semboyan kayak gitu ya. Nah kayak gitu, kadang banyak tuh kan ya, mentang-mentang motor orang sekalian baikinya salah-salah, masihnya dalam masalah tuh cepat nggak diamplas, nggak diapaun, langsung hajar gitu, hasilnya besok kembali lagi lele selip, nggak karu-karuannya kayak gitu ya. Nah ini hanya penjelasan saja, tapi jangan diremehkan guys ya, sangat penting ya. Setelah itu di bak CVT-nya ya, di bak CVT-nya sudah saya bersihkan semua ya, gemuk, grease-nya, oli yang terlempar-lempar kemarin ya, sudah saya bersihkan semua. Oke, wajib dibersihkan yang bekasnya gasket atau packing tadi di pinggirannya ini, wajib dikerik, dibersihkan sampai putih begini, jangan meninggalkan sisa ya. Oke, setelah itu, nah kayak gitu ya. Setelah itu kita pasang semua guys ya, kita pasang, kita rakit, kita coba, nah kayak gitu ya, nanti hasilnya pasti baik ya, kayak gitu ya. Ini coba dilihat yang bagian, nah saya tunjuk-tunjuk semuanya ya, saya tunjuk-tunjuk semuanya ini, bagian di mesin CVT-nya sudah saya bersihkan. Kemarin ini busret-busret kena apa, gemuk grease CVT yang nggak karu-karuannya, terlempar ini hitam segala macam, ininya bekarat, ininya sudah saya amplas bekarat, ininya saya amplas bekarat, pokoknya nggak karu-karuan. Ngasih grease sembarangan ya, saya dalam artikan ngasih grease sembarangan. Nah kenapa sembarangan, itu tadi buktinya ada ya, yang bukan grease dihantam aja grease ya, kayak gitu ya. Nah oke, setelah ini kita pasang, baru itu saya hidupkan. Oke, sebentar saya pasang dulu ya, saya pasang dulu, habis itu saya hidupkan kembali ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya, sudah normal ya. Nah ini sudah kita ganti funnelnya, rollernya juga sudah kita ganti ya, yang peyang ya. Terus kolarnya itu ya,
Collar penutup di Persivity-nya sudah saya ganti ya, yang jebol tuh ya. Nah, jadi hasilnya sudah maksimal ya. Oke, mantap ya. Oke, habis ini baru kita tes jalan. Ini fan bell-nya masih baru ya. Ya, jadi wajar dia masih lompat-lompat begitu. Nanti dia ratakan sendiri ya, bagus sendiri dia. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih.